Ah, hai, kita tidak mengetahui bagaimana kita ke depan. Namun, yang kita bisa lakukan adalah hanya bekerja, 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 bekerja seperti kata Pak Jokowi. Masyarakat kita masih sering mengeluh, tapi mereka malas bekerja. Bayangin mindset masyarakat kita itu kalau ada orang kaya, dia dibilang itu karena privilege-nya. Tapi masyarakat kita tidak sadar, dia kaya aja masih kerja keras. Sementara kita masih gaji UMR, beli iPhone dengan nyicil lagi. Saya kerja di finance pun cukup ketawa, namun saya agak ada senangnya karena saya dapat customer, namun ada mirisnya juga masyarakat kita dengan gaji sekian lebih mementingkan hal-hal konsumtif. Tapi dari sisi ekonomi, orang-orang kayak gini tuh penting banget bagi perekonomian. Karena jika mereka tidak berbelanja, perputaran ekonomi itu jadi mandek. Saya pun sendiri yang bekerja di finance pun kadang agak berpikir, kok masyarakat kita kayak begini, lebih pentingin gengsi. Tapi dari satu sisi karena saya anak akuntansi mungkin ekonomi yang ngerti-ngerti sedikit, saya juga berpikir kalau mereka tidak berbelanja kayak minimal nih. Contohnya, eh, mereka beli iPhone. Nah, saya dapat target kayak finance saya nih. Misalnya target saya achieve nih sampai berapa ratusan juta. Saya dapat bonus. Nah, saya jika dapat bonus itu kan saya berbelanja. Otomatis tingkat belanja saya atau konsumsi saya itu menambah. Yang dulunya misalnya saya dapat gaji UMR tapi karena bonus saya banyak gara-gara orang yang FOMO atau mungkin gengsi ini banyak meminjam kredit di saya atau finance saya jadinya bisa konsumsi lebih banyak karena saya mendapat bonus. Nah, di sini saya agak bingung sebagai masyarakat dan sebagai pemuda. Apa hal yang saya harus lakukan? Saya bekerja senang melihat bonus yang begitu besar karena orang yang gengsian tadi. Namun di satu sisi ada hal miris karena masyarakat kita masih mementingkan hal yang tidak penting. Mereka coba bayangin, mereka bisa membeli iPhone, tapi mereka tidak bisa membeli buku yang harga 100 ribu, 200 ribuan. Gimana masyarakat kita bisa maju? Jikalau pikiran masyarakat kita masih dipenuhi dengan hal yang kayak gini. Literasi kita itu termasuk paling rendah di dunia. Namun masyarakat kita bicaranya paling tinggi, paling bisa. Saya sering menemukan hal yang kayak gini di masyarakat saya. Dan orang-orang sekitar saya, dia tidak membaca buku, dia hanya berkata melalui spekulasi ataupun asumsi mereka pribadi. Saya yang sering baca buku aja masih merasa awam ilmu. Namun teman saya, ada orang-orang sekitar saya, yang bacotnya itu lebih gede ketimbang ilmunya. Ilmunya itu sedikit, tapi bacotnya lebih gede. Ini melimpir kemana-mana, tapi tujuannya cuma satu. Gimana ngubah? Saya juga bingung. Solusi dari pemerintah pun juga bingung, karena kita emang mengandalkan konsumsi. Kita bisa selamat dari beberapa kayak COVID itu kita karena konsumsi kita masih ada waktu COVID itu ketimbang negara lain. Jadi agak dilema juga bagi mungkin orang-orang yang di atas itu agak bingung. Mereka saya juga bingung menyimpulkannya kayak gimana. Di satu sisi mereka itu yang seperti saya jelaskan tadi, konsumsinya berlebihan, gaji UMR, nyicil iPhone, beli apalagi nyicil motor dan konsumsinya minum ke klub dan sebagainya. Namun di satu sisi orang-orang kayak gini tuh menopang perekonomian kita karena konsumsi mereka. Saya sungguh kerasa banget waktu ada Idul Fitri dan sebagainya, kan banyak orang luar itu balik kampung. Perekonomian itu terasa banget lesunya. Karena masyarakat saya di Bali khususnya, orang luar itu masih lumayan ramai kok dan konsumsinya itu banyak dan mereka berjualan. Dan saya juga merasa banget kalau tidak ada konsumsi itu lemah banget.
Orang tuh kayak biasanya nih, orang beli cilok, misalnya saya beli cilok, nah dagang ciloknya bisa beli tepung. Nah, sementara orang-orang ini balik kampung, dagang cilok nggak ada. Nah, sementara dagang tepungnya itu nggak bisa berdagang, karena dagang cilok ini balik kampung. Itu sih, saya juga bingung menyimpulkan bagaimana saya kalau saya jadi pemerintah kayaknya agak bingung juga solusinya apa. Nah, solusinya mungkin kalau dari saya, apa ya, misalnya saya kerja di Denpasar nih, belanjanya di Karangasem, gitu. Mungkin orang-orang yang kerja di luar pulau atau di luar negara mungkin bisa konsumsi barang tetap berbelanja di kayak misalnya dia membangun rumah nih atau apapun segalanya, mungkin jangan beli di sana. Misal bawa oleh-oleh pun nggak usah deh. Ngapain kita beli oleh-oleh di luar? Misalnya dia kerja di Jepang, dia balik ke Bali. Mending jangan beli di Jepang barang-barangnya. Ngapain? Mending kita beli di Jawa kayak dia apa oleh-olehnya. Yang penting perekonomiannya dimutar di Indonesia. Gitu sih. Sekian.